Sudah sampai kemarin konversi sudah ya, sudah semua. Sekarang kita masuk ke aritmatika bilangan biner. Kemarin udah sedikit kemarin nih. Penjumlahan bilangan biner. Sebenarnya persis dengan bilangan desimal ya. Cuman angkanya hanya 1 dan 0. Jadi kalau bilang desimal, 9 tambah 1 baru hasilnya 1, 0 gitu ya. Hasilnya 0 bawaan 1. Kalau di bawah 9 hasilnya ya hasil penjumlahannya ya. Nah, sedangkan kalau bilangan binar, dia hanya angkanya 0 dan 1. Setelah lebih dari 1, dia hasilnya nanti 1, 0. Hasilnya 0, nah ini dia. Contohnya, jika 0 tambah 0 sama ya dengan bilangan desimal. 0, 0 tambah 1 sama dengan bilangan desimal 1, 1 tambah 0 sama dengan bilangan desimal ya 1, 1 tambah 1. Nah, ini dia mirip dengan bilangan desimal 9 tambah 1. Ya, jadi bilangan terbesarnya kan 1 kan? Tambah dengan 1, berarti dia hasilnya 0, bawaannya 1. Jadi tadinya 1 digit, ya semuanya 1 digit ya, menjadi 2 digit. Bawaannya menjadi digit terbesarnya. Most signifikannya, hasilnya adalah less signifikannya atau bilangan terkecilnya. Nah, contohnya nih, 1, 0, 1 ditambah 1, 1, 0. Ini mirip dengan tadi kan? 1 tambah 0 ya tadi. 1 tambah 0 ya 1. Tidak ada bawaan. 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1 tambah 1, hasilnya 0, bawaannya 1. Kalau nggak ada kolom berikutnya langsung hasil akhir. Kalau ada kolom berikutnya, ini sebelahnya nih contohnya. Ini contoh sebelah. Ya, kalau nggak ada kolomnya lagi kan, nih langsung dia menjadi bilangan terbesarnya. Nah, contoh di sini nih. Ini belum berakhir di sini ya. Ini sama, 1 tambah 0 ya 1. Ya, 1 tambah 1, 0, bawaan 1 ke atas. Ya, bawaan 1. Ya kan? Tidak langsung sini ya, tidak langsung ke sini dia. Tapi ke atas. Karena kolomnya masih ada. Ini kan enggak, 1 tambah 1, 0, langsung bilangan terbesar. Ini kan enggak. 1 tambah 1, hasilnya 0, satunya ke sini. Tidak bisa langsung ke sini. Ya. Hasilnya ada 0 ya, ini 0. Satunya tidak langsung sini, tapi dia ke atas dulu. Karena masih ada bilangan berikutnya, baru dihitung lagi. 1 tambah 0, di sini dia 1. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan tadi, 0, bawaan 1. Nah, 1 tambah 1, sama dengan 0 lagi tadi kan, ditambah lagi 1, hasilnya 1, bawahnya 1. Jadi kalau bilangannya angka satunya ganjil, nah di sini ya, angka satunya ganjil nih, lihat nih, ini 1, hasilnya 1. Angka satunya genap, ini genap kan, 2, dia kosong. Ini juga genap, kosong. Ini ganjil lagi kan 3. Nah, kalau 1 dengan bawaannya 1, karena 1 tambah 1-nya di sini 0, ditambah lagi 1, di 1 bawaannya 1. 1 tambah 1 kan 1, 0 tadi, 1, 0, tambah lagi 1, 1, 1. Itu dia, ini enggak terlalu susah. Kalau hanya 2 baris. Nanti kalau lebih dari 2 baris waktu perkalian, nah nanti kita bisa di hasil angka satunya lebih dari 3. Seperti ini kan langsung 3. Udah, hasilnya 1, bawahnya 1. Tapi kalau lebih dari 3 gimana? Bisa saja nanti kita hitung dia 3 baris dulu atau 2 baris dulu, hasil dihitung lagi dengan baris berikutnya, atau nanti kita lompatnya, jadi dia ke depannya bukan hanya 1 angka satunya, langsung 2 atau 3. Jadi ya. Nah, pengurangan binar di apa namanya, di digital, pengurangan binar itu sebenarnya nggak ada langsung. Jadi dia pengurangan dengan cara menjumlah nanti. Nah, yang kita coba dulu secara teorinya aja. Tapi dalam peraturan kita nggak ada nanti ya, makanya nanti ada muncul pengurangan dengan cara menjumlah. Contohnya, dia akan meminjam, itu masalahnya. Kalau ini kan, jika bilangan pengurangnya lebih kecil dari yang dikurang, itu nggak masalah, masih bisa minjam ya. Contohnya nih, 0 ya, dikurangi 1, pinjam ke sini. Nah, ingat, ini beda ya. Ini dia adalah kolom pertama, kolom kedua. Ini dia pangkatnya berbeda. Kalau kita di desimal ya. Tapi dia untuk mendapatkan 1 angka 1 yang di kolom kedua, dibutuhkan 2 angka 1 di kolom pertama. 2 angka satunya contohnya tadi kan. 1 ditambah 1 baru dia dapat 1. Sebelah kali tadi ya. Contohnya nih. 2 angka satunya
baru dapat satu sini kan. Kita balik sekarang. Kalau tadi dia dari kanan ke kiri kan, sekarang dari kiri ke kanan karena dia minjam. Jadi dia minjam ke sini kan, 0 kurang 1 nggak bisa kan, pinjam ke sini. Angka 1 yang lebih besar, pindah ke sini, nih angka satunya menjadi 2 buah angka satunya. Bukan 1 ya, karena kalau 1 angka satunya tidak sama dengan pindah ke sini nggak bisa. 2 buah angka satu. Sehingga 2 buah angka 1 di sini dikurangi 1, dia akan jadi. Kalau kita pinjam hanya pindah ke sini 1, 1 dikurang 1, 0. Ini tinggal 0 kan, 0 kurang 0. 1 dikurang 0, 1, 0. Hasilnya 0. Nggak mungkin ini kalau kita desimalkan, ini adalah 6, ini 5. 6 kurang 5 nggak mungkin 0. Nah, makanya dia pindah ke sini 2 angka satunya. Ini juga. Jadi di sini tuh dia, sebentar saya ini kan. Itu, kan aja ya. Di sini dia pindah ke sini ya. Jadi 2 angka satunya ada 2. 2 angka 1 dikurang 1 tinggal 1 kan. Kalau hanya 1 ke sini, ya 0 semua dia. Nah, ini juga. Nah, ini udah salah. 1 kurang 1 ya. Nah, 1 ini pindah juga dari apa namanya? Digit ketiga kedua sama. Ini angka satunya pindah ke sini ada 2 angka satunya. Nah, ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Nah, ini yang jadi 0 kan. Karena dia udah pindah. 1 tambah 1 dikurangi 1 tinggal 1. Ini sudah 0, 0 kurang 0 yang. Itu kalau pengurangnya lebih kecil dari yang kurang. Kalau ada peminjaman ya seperti itu. Nah, ini peminjaman yang lompat. Nah, ini ya, lompat. Dia mau minjam ke sini nih. Ya, ini ya. 0,1 nggak bisa minjam ke sini, dia juga juga nggak ada. Sama dengan desimal juga kan, pinjam ke sini. Nah, di sini tadi 2 angka satunya ya. Bang. Ini jadi 0, pindah ke sini. Nah, angka satunya 2. Padahal yang minjam bukan dia kan, yang di belakang. Nah, yang terakhir ini digeser lagi ke sini. Nih, menjadi dia ini angka satunya juga menjadi 2. Nah, ini tinggal 1 angka satunya ya. Ini jadi 2 karena pindah sini 2. Jadi sini dia 2 angka 1 dikurang 1 ya jadi 1 dia. Di sini 1 dikurangi 1 0. Ini sudah 0, 0 kurang 0. Itu dia. Jadi dia nggak boleh langsung ke sini langsung. Tapi dia lewat yang kedua dulu dan yang kedua baru dipinjamkan lagi satunya ke sini. Sama dengan kita bilang desimal. Contohnya ini ini umpamanya 200 ya dikurangi 150 katakan 6. Nah, gitu ya. Pinjam ke sini kan nggak bisa. Turun ya kan? 200 ini menjadi pindah kan? Satunya sini. Ini 100 ini. 100. Ya kan? Pindahin ke sini, pinjam lagi. Ini 100-nya tinggal 9 kan? 9. 10 dia tadi kan? 100-nya di 10 pindah sini ya. 9 sisanya. Ini menjadi 10. Nah, 9, ini 100 tadi kan? 90 sisi sini. 90 kurang 5. Ini 10 dikurang 6 baru 4. Nah, ini tinggal bukan 10 lagi kan? 9. 9 kurang 5. Nah, ini menjadi 0 kan? Nah, sama dengan ini. Jadi nggak boleh langsung ya. Nggak boleh 200 ini langsung ke sini 10-nya enggak. Karena dia pindah ke sini 10-nya menjadi 10 ya. 100 menjadi 100 di sini. Sininya 10 dia yang satunya tadi 10 kan. Pindah sini 1 menjadi 10 ke sini. 1 dia menjadi 10 ke sini. 10 ini kurang 1 tinggal 9. Ini 10 dikurang 6. 9 kurang 5. Kok ini kan tinggal tinggal 1 ya. Ini bukan 0, tinggal 1. 1 kurang 1. Sama juga sini. Makanya tidak digunakan. Nah, gimana kalau nanti kita saya ini dulu tadi ya.
hilangnya tadinya. Jadi pindahnya itu dua angka satunya ya. Nih, dari satu nggak bisa nulis ya sebentar satu kali. Oke. Dari satu sini pindah sini ini jadi nol ya. Dua angka satu. Satunya dipinjamkan lagi ke sini. Sehingga satu tambah satu ini coret jadinya ya. Satu tambah satu dikurang satu tinggal satu. Ini tinggal satu. Satu dikurangi satu nol. Kalau satu tambah satu lagi dia satu di sini ya. Satu dicoret di sini. Kemudian kalau pengurangnya lebih besar dari yang dikurang, bisa minjam kita. Kita kan pinjam ke sini nih. Satu tambah satu tadi kan. Ya. Pinjamin ini satu. Ya. Ini kan jadi nol kan. Habis nol. Nol satu. Satu tambah satu lagi kan. Nah, tambah satu. Satu di sini kan. Ini tinggal satu. Satu dikurang satu nol. Nah, ini nol kurang satu minjam kemana? Nah, kan nggak bisa. Jadi dia harus kita balik. Tapi hasilnya negatif. Ini kan repot kan? Yang besarnya di atas. Nah, ini kan bisa. Satu kurang satu yang satu kurang nol yang satu. Satu dikurangi satu lagi. Nih, ya nol lagi. Satu lagi. Satu kurang satu ya nol. Dapatnya minus. Tandanya berubah menjadi. Nah, karena itu makanya nanti untuk pengurangan contoh satu lagi. Kita kita lihat dari ini ya. Yang terbesarnya dulu nih. Terbesarnya ini sama. Belum tentu mana yang besar. Kita ngecek yang besarnya. Kalau ini kelihatan nih. Ini sama. Ini ya. Ini sama. Di sini, oh ini lebih besar yang di bawah. Ini kan, ini sama. Belum tentu. Ini yang besar di bawah. Udah. Nggak perlu lagi dicek sini. Bawah ini harus kita balik. Carinya ya. Kalau secara biasa ya. Taruh hasil min. Satu kurang satu yang besar di atas. Tapi hasilnya min. Nol. Ini pinjam. Satu tambah satu. Satu. Ini jadi nol. Nol. Ini satu tambah satu. Kurang satu. Nol. Minus. Nah. Untuk itu. Makanya di digital ada namanya menjumlah mengurang dengan cara menjumlah. Jadi gimana? Jadi nanti pengurangnya itu kita ubah dulu. Kita masuk dulu ke komplemen. Komplemen 1. Sebenarnya nanti ada juga komplemen 9 sama 10 tapi jarang digunakan orang. Komplemen 1 itu adalah mengganti angka satu bilangan yang mau kita proses tersebut ya menjadi 0 dan nolnya menjadi 1. Pokoknya dibalik angkanya. Contohnya bilangan binarnya 000. Jadi komplemen satunya adalah 0 diubah menjadi 1. Ya, 1 semua. Kalau ada kombinasi, nah 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. 0010 menjadi 1101. Nah, gampang sekali ya kalau komplemen 1 hanya mengubah bilangan sumber binarnya kalau dia 0 jadi 1, kalau dia 1 jadi 0. Itulah komplemen 1. 1000 jadi dia 011. 1010 jadi 0101. Jadi kebalikannya itu namanya komplemen 1. Kemudian yang satu lagi 1100 ya jadi 0011. Ya kan? Kemudian 111 menjadi 000. Baru ininya supaya bisa. Jadi ya. Tadi 0 semua menjadi 1 semua, 1 semua menjadi 0 semua. Gampang komplemen 1 ya. Nah, satu lagi ada namanya komplemen 2. Nah, komplemen 2 itu tidak bisa langsung kita lewat komplemen 1 dulu. Jadi komplemen 1 tadi adalah komplemen 1 bilangan binar. Bilangan binar jadi jika semua angka 1 diubah menjadi 0 dan semua 0 diubah menjadi 1. Ini dibalik ya. Awalnya 0 jadi 1, awal 1 jadi 0. Itulah komplemen 1. Sedangkan komplemen 2 adalah komplemen 1 yang ditambah dengan 1.
Jumlah ya, dijumlah. Bukan ditambah angka 1 belakangnya ya, dijumlah. Nih, contohnya. Jadi lewat komplemen 1 dulu dia ya, komplemen 2 itu. Tadi komplemen satunya 0,000, berarti dia 1, 1, 1. Ditambah dengan 1, tambah di bawah sini ya. 1 ditambah 1 jadi 0. 1 tambah 1, 0, 0, dapatnya 1, 0. Ini dia. Saya ubah ini dulu ya. Yang ini. Nanti semua ya. Nih ya, ini ya. Jadi awalnya kan dapatnya komplemen satunya 1, 1, 1. Ditambah dengan 1. Itu maksudnya ya. Bukan angka satunya di belakang. 1 tambah 1 dapatnya 0, bawaan 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. Nah, itu hasil ini ya. Itu dari situ. Nah, ini bilangan lain yang berbeda. 0, 0, 1, 0. Jadi dia 1, 1, 0, 1. Tapi belum selesai. Ditambah lagi 1. Jadi yang di belakangnya berubah nih. 1 tambah 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Komplemen satunya dulu. 0 menjadi 1. 1 menjadi 0. Jadi 1, 0, 0, 1. Ini belum selesai. Ditambah lagi 1 di belakang. 1 di sini tambah. Berarti dia 0, 1, 1, 0, 1, 0. Kemudian 1, 0, 0. Jadi dia menjadi 0, 1, 1. Komplemen satunya ditambah lagi 1. Jadi dia ini tambah 1, 0. Bawaan 1, 0. Bawaan 1, 0. 1, 0, 0. Itu seterusnya ya. Kemudian 1, 0, 1. 1, 0, 1. Jadi 1, 0, 1 menjadi 0, 1, 0, 1. Jadi belakangnya tambah 1. Jadi dia 0, 1, 1, 0. Kemudian 1, 0, 0. Jadi 0, 0, 1, 1. Ditambah 1 lagi. Jadi dia 0, 1, 0, 0. Kemudian 1, 0, 0, 1. Jadi 0, 1, 1, 0. Ditambah 1 belakangnya tinggal ubah ini. Dengan 0 tambah 1 ya 1 yang lainnya. Nah, itu dia komplemen. 1 semua menjadi 0 semua. Baru komplemen satunya baru diubah angka satunya di belakang. Karena 0, 0, 0 tambah 1 dapatnya 0, 0, 1. Nah, itu dia komplemen 1. Ini 1 dulu ya ini ya. Enggak kesimpan nanti. Itu komplemen 2. Ya, komplemen 2 tidak bisa dapat langsung. Kalau komplemen 1 bisa lah. Angka 1 diubah jadi 1, 1 diubah menjadi 2. 0. Nah, sekarang apa gunanya nih komplemen? Nah, gunanya komplemen itu tadi untuk mengurangi bilangan binar dengan cara menjumlah. Nah, kalau kecil lebih besar dulu nih ya. Nanti kita nggak perlu tahu ini, pokoknya dari hasil aja ketahuan nanti. Ya, saya ini dulu. Jadi dia, kalau yang asli tadi kan 1, 1, 1 dikurangi 0. Yang di atasnya tetap. Tetap. Ya. Ini hasilnya kalau kita kurang langsung ya. Secara komplemen ini dia. Yang bilang yang mau dikurang itu tetap. Pengurangnya baru kita balik. 1 menjadi 0, ini komplemen 1 dulu ya. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Jadi kalau 1, 0, 1 menjadi dia 0, 1, 0. Tanda minus menjadi plus. Ya, tanda berubah. Minus menjadi plus. Baru ini kita jumlah. 1 ditambah 0. Nanti ada 2 kemungkinannya ya. Bilangannya ada bawaannya nanti di sini nih. Makanya ini 3 digit menjadi 4 ada bawaannya. Atau 3 digit tetap 3 digit. Nanti akan berbeda perlakuannya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kita jumlah 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 0. Naik ke atas. 1 tambah 1, 0, 1. Jadi 1, 0. Hasilnya. Ya, di bawah ada lihat 1, 0, 0, 1. Nah, di atasnya bilangan yang kita kurangkan itu 3 digit. Namanya pengurang tidak akan mungkin lebih ya. Ini 4 digit pasti lebih besar daripada yang pengurang itu biasanya makin kecil. Jadi kalau kita kurangi selain 0 ya, pasti hasilnya lebih kecil daripada bilangan sebelumnya, namanya pengurang. Tetapi ini hasilnya lebih besar. Tadi 3 digit menjadi 4 digit lebih besar dia. Maka bilangan yang terbesarnya ini kita ambil
dipindahkan ke sisanya di jumlah. Nah, itulah bilangannya. Ini dia bilangan ininya dipindah ke sisanya tadi. Sisanya 0, diambil kan dia tinggal 001 ditambah dengan bawaannya tadi. Kalau dia 3 digit kan 3 menjadi 4 berarti ada bawaan. Kalau 3 menjadi 3 berarti nggak ada bawaan. Ya. Ini dia bawaannya jumlah, inilah hasil akhirnya. Jadi pengurangan 111 dikurangi 101 dapatnya 101. Kalau kita desimalkan ini 7 kan? Ini 7, ini 5 dapatnya 2. Kalau ini enggak. Ini 7 dikurangi 5 dapatnya ini 8 tambah 1 9. Nggak mungkin kan? 7 dikurangi 5 maka dapatnya 2. Makanya jika ada bawaan, tadi dia 3 digit menjadi 4, 4 menjadi 5, 5 menjadi 6 atau 2 menjadi 3 gitu ya. Berarti bawaan terakhir itu diambil di jumlah dengan sisanya. Sisanya kan ini ya tadi. Di jumlah itulah hasilnya. Jadi tidak ada lagi kita minjam, hanya ada bawaan aja ya. Ada bawaan lebih mudah daripada minjam. Oh, yang pertama. Contoh berikutnya sama ya. Ini kalau kita langsung nih, ini pinjam ke sini, tinggal 1. Ini jadi 0, ini jadi 0, ini 0, ya kan? Nah, bilangan di atasnya tetap. Bilangan yang dikurang tetap. Jadi yang dikurang tetap, pengurangnya dibalik. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Jadi kalau 1, 0, 1, 0, jadi 0, 1, 0, 1. Tanda berubah. Dari kurang menjadi, baru kita jumlah. Ada bawaan atau tidak? 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. Tadinya 4 digit menjadi 5 digit. Pasti ada bawaan. Bawaan yang diambil dijumlah dengan bilangan sisanya. Bentar saya ini dulu. Bentar ya. Saya ubah dulu. Apa lah nanti. Jadi hasilnya kita terakhir deh ya. Ini ya. Hasilnya tadi bawaannya diambil, bawaannya ini takut nggak kelihatan saya ininya, pointernya ya, diambil dijumlah dengan sisanya. Jadi tadinya 10010 menjadi 0010 ditambah 1. Hanya 0011. Ini kalau kita desimalkan, ini adalah 8 tambah 4, 12, 13. 13 ya. 13 dikurangi 10, dapatnya 3. Itu kalau desimalnya ya. Ini sama. 100 dikurangi dengan 001. Ini 4 dikurang 3 dapat 1. Di atasnya tetap, di bawahnya dibalik. 011 menjadi 100. Di jumlah tanda berubah jadi 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0, bawah 1. Hasilnya, sumbernya 3 digit, hasilnya menjadi 4 digit. Berarti ada bawaan. Bawaannya diambil. Bawahnya tinggal 00 ya. 000. Ambil sisa. Jadi ini 4 dikurang 3 sama. Tuh deh ya. Inilah pengurangan dengan cara komplement 1. Kalau dia ada bawaan. Nah, ini ada bawaan semua ya. Ini ada bawaan. Ini ada bawaan. Yang sebelumnya tadi juga ada bawaan ya. Nah, tadi sebelumnya juga ada bawaan ya. Kan? Semuanya ada bawaan kan. Berarti dia bawaannya diambil dan ditambahkan dengan sisanya. Bilangan yang tersisa. Nah, itulah pengurangnya. Kalau nggak ada bawaan gimana? Ini contohnya berikut lagi. Ya biasanya ini adalah bilangan, biasanya pengurangnya lebih besar dari yang dikurang. Ini bilang negatif ya. Contohnya nih, 1010 dikurangi dengan 1101. Kalau kita desimalkan ini 10, ini 13. 10 kurang 13 kan hasilnya minus. Nah, yang di atasnya tetap. Dia mau bilang di bawah lebih besar atau kecil, pokoknya di atasnya tetap. Bilangan yang dikurang ya, tetap.
Pengurangnya yang baru kita balik. 1101 menjadi 0010. Kita jumlah, tanda berubah dari kurang menjadi jumlah. Jumlah 0 tambah 0, 0. 0, 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0 tambah 0 tambah 0, 0 bawaan 1. 1 tambah 1, kan? Ini kan? Ya. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Di atasnya 4 digit, di bawahnya juga 4 digit. Jadi tidak ada bawaan, tidak ada yang mau kita jumlah. Nah, kalau ini dia hasilnya, maka bilangan tersebut dibalik lagi. Nah, tadi dia 110, kalau ada bawaan tidak dibalik ya. Ambil bawaannya dijumlah, itulah bilangannya. Kalau tidak ada bawaan, berarti bilangan hasilnya ya. Tadi di 4 digit dikurangi ditambah dengan 4 digit, ternyata dia masih 4 digit. Maka dia bilangan hasilnya dibalik. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1 negatif. Dia min 0, 0, 1, 1. Nanti kalau untuk bilang relatif ada sendiri bilangnya. Ini negatif dia. Beri contoh lagi. Ini kalau kita hitung 13, ini ya ini berapa? 8 tambah 3, 11 ditambah 16, 26 ya. Kurang 13. 8 ya. Jadi kita kurangi, tetap yang di atas sama ya. Ini berapa nih? 16 tambah 8, 24. 24 tambah 3, 27. Dikurangi dengan 13. Jadi 27 dikurangi 13. Jadi 14 ya. Minus tapi ya. Di atasnya tetap 0, tetap 0, 1 tetap 1, di bawahnya dibalik. Di jumlah 1 tambah 0 ya 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1 tambah 0, 0. 1, ini 1 nih ya. Bawaan 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1 ya. 1 tambah 1, 0. Kemudian bawaan 1, 1 tambah 0 tambah 0, 1. Ya. Tuh dia. Di atas 5 dikit, di bawahnya 5 dikit, dibalik. Nah, bilang negatif. Tuh. Komplement 1. Jadi jika ada bawaan, bawaannya diambil dijumlah dengan sisanya. Jika tidak ada bawaan, bilangan hasil penjumlahan setelah dikomplement ya, dengan komplement, penjumlahan dengan komplement ini hasilnya dibalik, bilangannya negatif. Ya kan, minus 14. 13 dikurangi 27, minus 14. Nah, komplement 2, penggunaan dengan komplement 2. Mana caranya? Jadi, itunya sama ya, bilangan di atas tetap. Namanya 1, 1, 1 dikurangi 1, 0, 1. Di atasnya tetap. 1, 1, 1. Ininya dibalik. Dibalik dan ditambah 1. Jadi kalau ini dibalik dulu, 0, 1, 0. Ditambah 1, 0, 1, 1. 2 dari 1, 0 ya. Hasilnya kan harusnya 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ditambah belakangnya jadi 1. Di jumlah. Ada bawaan juga. Kalau ada bawaannya. Nanti ada juga dua kemungkinan. Ada bawaan atau tidak. Jumlah 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya 0 bawaan 1. Bilangan asalnya 3 digit, hasilnya 4 digit. Kalau tadi waktu komplement 1, hasil bawaannya ini kita jumlah dengan sisa. Kalau komplement 2, tinggal dicoret. Bawaannya dicoret. Selesai ini. Jadi ininya
Bentar, agak lihat kelihatan itu. Bentar ya, saya ini dulu. Ya, kelihatan ini ya. Jadi dicoret ya. Kalau ada bawaan untuk komplemen 2, nah kenapa dicoret? Tadi kan ada jumlah, ini kok dicoret? Nah, perbedaan di sini. Kalau tadi kan hanya dibalik, komplemen 1 ya. 1 jadi 0, 0 jadi 1 di jumlah. Jadi ada bawaan dicoret. Sekarang dia sudah ditambah lagi di sini. Setelah dibalik ditambah 1 kan. Jadi muncul angka 1 sini dicoret. Tidak mungkin 2 kali ditambah lagi. Jadi hasilnya ditambah duluan di komplemennya. Makanya jika ada bawaan, dia dicoret. Sisanya lah hasilnya. Ya. Ini satu lagi ya, jawab sholat maghrib. Contohnya lagi, 1101 dikurangi 1010. Tetap. Yang di atasnya tetap. 1101 tetap. Di bawahnya diubah menjadi 1010 menjadi 0101 ditambah 1. Menjadi dia 110. Ini dari 0101. Di belakangnya 1 tambah 1 menjadi 10. Di jumlah. Hasilnya ada bawaan juga. 1 tambah 01, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, bawaan 1 tambah 1, 0, bawaan 1 di depan. Bilangan yang dikurang adalah yang dijumlah, komplemennya adalah 4 digit, hasilnya menjadi 5 digit. Bilangan terakhirnya dicoret, itulah hasilnya. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, nanti baru kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Sampai di ini ya, pengurangan komplemen 2 jika ada bawaan dicoret. Karena kenapa dicoret? Karena waktu menjadikan komplemen 2-nya, komplemen 1-nya sudah ditambahkan angka 1-nya gitu ya. Sehingga dia tidak perlu lagi. Sekarang gimana kalau tidak ada bawaannya? Kalau tadi komplemen 1 dibalik gitu ya. Kalau komplemen 2 gimana? Nah, ini ada bawaan tinggal dicoret ya lebih gampang. Kenapa dicoret? Karena di sini sudah ada di jumlah ya. Dibalik komplemen 1-nya tambah. Kalau komplemen 1 tadi kan dibalik kemudian hasilnya di sini yang ditambahkan. Contohnya ini kalau nggak ada bawaan. 100 dikurangi 10111. Ini lebih besar ininya ya. Yang pengurangnya ya. Pengurangnya lebih besar daripada yang dikurang. Ini di atasnya sama, di bawahnya dibalik dan ditambahkan ke 1. Kalau dibalik dia menjadi 01000 ditambah 1 menjadi 01001 di jumlah. Jumlah tanda kurang menjadi jumlah 0 tambah 1 1 1 tambah 0 1 0 tambah 0 0 0 tambah 1 1 1 tambah 1 1. Di atas 5 digit, di bawahnya juga 5 digit. Berarti tidak ada bawaan. Kalau komplemen 1 tadi dibalik, ini sama. Ya, dibalik dan ditambahkan 1. Udah ya, negatif ya. Dibalik 0 0 1 0 0 di komplemen 2 kan ya. Hasilnya balik. Di sini di komplemen 2 kan tidak ada bawaan, dibalik lagi ditambah 1. Inilah hasil. Tapi ini kalau ini kan pengurangnya kalau di sini adalah hasil jumlah ya yang dibalik.
Kalau di sini pengurangnya yang dikombin-duakan 0 jadi 1, 1 jadi 0, hasil akhirnya ditambah 1. Kemudian jika hasilnya itu tidak ada bawaan, menandakan tidak ada bawaan, lihat berapa dikit bilangan yang dijumlah. Kalau dia lebih, tidak ada bawaan. Kalau sama, berarti tidak ada bawaan. Dibalik dan ditambah 1. Ini contoh terakhir. 1, 0, 0, 0, 1, 1 dikurangi 1, 1, 0, 1, 0. Di atasnya tetap, di bawahnya dibalik menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 1 ditambah 1 menjadi 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kolom 2 deh ya, dijumlah. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, bawaan 1, 1 tambah 1, 0, bawaan 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1. Di atasnya 6 dikit, hasilnya juga 6. Dibalik dan ditambah 1. 1 menjadi 0, jadi 0, 1, 0, 1, 1, 0. Di bawah, di belakangnya ditambahkan 1. Itulah minus ya, jangan lupa minus. Bilangnya bilang negatif. Nah, perkalian binar. Ini gampang, lebih gampang dari jumlah tadi dia, karena hanya 1 yang angka satunya. Kalau jumlah tadi kan hanya 00 yang angkanya 0 ya hasilnya ya. Kalau perkalian hanya 1. Tetapi ini susahnya di sini adalah menjumlah hasilnya nanti. Setelah dikalikan kan, jika dia lebih dari 2 kan, dia akan dijumlah. Contohnya nih, ini berarti dia akan menjadi 3 baris. Walaupun baris tengahnya 0 ya. 1 kali 1, 0 kali 0 ya 0. 0 kali 1 ya 0. 1 kali 0 ya 0. 1 kali 1 baru dia 1. Satu ini aja kan, yang lainnya pasti 0. Jadi 1 kali 1 ini 1. Tuh. Ini 0 ya, 0 semua. Ingat ya, mulai dari sini, saya tambahkan 0 ya. Jadi dia 0 sini tambah 0. Kalau sini juga 1 tambah 02. Lihat, tergeser kan belakang. Nah ini kan penjumlahannya. Kalau ini kan sama dengan tadi. 2 kali aja ya, karena di tengahnya 0. Tengahnya 0 ya. Jadi baris ini dia pakai. Tapi jangan lupa, karena dia mulai tambah 0-nya. Ini kita hilangkan aja, nggak bisa. Salah dia nanti. Ini baru. Ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, 1, 0. Jadi kan sama dengan tadi lah. 2 baris ya. Karena dia hanya perkaliannya menghasil 3 baris kan. Tetapi karena satunya 0 ya. Udah 0 semua. Kalau jumlah kan beda. Kemudian ini sama 3 baris juga nih. Karena satunya 0 ya. 0 semua dulu. Kemudian 1, 0, 1, 0. Kita jumlah. Ya, hanya. Ini diabaikan. Ini tambah ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0. 1 tambah 0. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0, 1. Jadi ya. Nah ini hanya 3 baris. Ada koma nanti ya. Di komanya nanti di belakang. Ini pelajaran SD. Cuman binar di sininya kita. Ini sama ya. Ini 0, 0 semua. Sama dengan di atas. Ini 1. Sama dengan di atas semua. Tambah 0 belakang. Ini juga sama dengan di atas. Tambah 0-nya 2. Yang merah itu tambah 0 ya. Ini sama dengan di atas. Tambah 0-nya 3 di belakangnya ya. Di jumlah. Nah, ini baru 3 baris. Dan ini 0. Nah, dan ini dia. 0, 0 semua. Ini 0 semua. Ini 1. Ini 1 tambah 1, 1. 1. Ini 3 juga. 1 tambah 1, 1. Ini 3 juga. 1 tambah 1, 1. Ini 2. 0. Ini 1, 0. Itu 0 depannya. Komanya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini mulai ini nanti masih 3 ya. Masih bisa. Kecuali sini banyak 1 ya. Itu baru. Nah, ini 4. Nah, ini 4 agak. Ini nanti. Bisa angka satunya. Bisa lebih 3. Kan ini cuma 3 ya. Karena ini 0. Angka satunya kan ini 2 tambah bawaan. Soalnya di sini 3 deh ya, tambah bawaan jadi 4. Nah, ini ada 4 nanti. Bisa di angka satunya itu 4. Contohnya nih, ini 1 ya. Ini juga 1. Ini sebenarnya kan 5, cuman tengahnya 0. Ini 0 tambah 2, ini 1 lagi sama 0,3, ini 4 0. Ini kita jumlah. Nah, ini kan. Ini kalau ini masih 1, aman lah 1. Ini 2, masih sama dengan tadi. 0 bawaan 1. Ini 3, berarti 1 bawaan 1. Ini 3 sama ya. 1 bawaan 1. Ini jadi 4. Ini 3 bawaan 1 di sini. 4 gimana dia? Berarti kalau 4 hasilnya 0 ke bulat ya. Bawa ke sini dia 2. Ini jadi 5 nih. Jadi 1, ininya 2. Ini 3, jadi 1, 1, ini 2, 1, ini 0, 1. Itu dia ya, baru 4. Kalau nggak bisa ya 2 dulu. Tambah lagi, tambah 2 di atas dijumlah. Enggak ya. Ini kan, ini 1. Ini kan 0. Bawah 1 kan 3.
3 angka satunya ini 1 naik 1. 3 angka satunya ini 1 naik 1. Ini kan 4 angka satunya. 4 ininya 0. 2 angka 1 sini 2. Jadi 5 kan? 5 di sini dia jadi 1. Ini 2 juga angka satunya. 2 angka 1 jadi 3 kan? 1. Ini jadi 1 angka satunya. 4 angka di belakang. Jadi ya. Kemudian nanti pembagian bilangan biner. Yang terakhir ya. Nama pembagian bisa hasilnya habis dan lebih dari 1, atau nanti hasilnya kurang dari 1, atau nanti ada sisa. Bagian itu seperti itu. Bisa ada sisanya, tidak habis dibagi maksudnya ya. Ada yang habis dibagi, kemudian hasil pembagiannya lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 1. Mau lebih besar atau lebih kecil nanti bisa ada sisa, bisa tidak. Contohnya nih. 1100 dibagi 10. Ini 12 dibagi 2 gitu ya. 6. Ini 10. Taruh depan dulu. 0 ya. 1 dikali 1 nggak mungkin 2 deh ya, paling 1. 1 kali 1 0. 1 0 dikurangi. Nah, ini kalau kurang repot gunakan komplement. Ini sisa manual. Ini kan 0 ya, 0. Ini turun 0 dulu sini nih. Ya. Ini kan 1 dikurangi 0. 1 kurang 1 0. Tinggal 1 deh kan. 1 ya. Turun otomatis di atas. Jika ini lebih kecil daripada ini berarti turun lagi nih. Naik 0 ke atas. Nah, itu dia. Nih. Karena ini sama, ya udah 1 lagi. 1 kali 1 1 0. Ini nggak ada lagi deh kan? Ini 0 kurang 0 0. Ya kan? 1 kurang 0 ya 0. Turun 0 di atas. Naik 0 ke atas. Kita kali 6 kali 2 dapatnya 12. Ini habis dibagi ya, habis. Kalau nggak habis nanti ada sisa. Ini sekarang ini 5, ini berapa? 2, 4, 8, 16, 24, 25. 25 bagi 5. Kalau desimal dia habis tuh ya. Ini 1 dulu. 1 di atas, turun ke bawah. 1, 0, 1 dikurangi. Pinjam ke sini kan? Pinjam. Menjadi 2 di sini kan? 2 angka 1 dikurang 1 jadi 1. Ini 0, 0. Ini 1 kurang 1, 0. Jadi dapatnya 1. Turun 0 di atas otomatis. Ini lebih besar apa lebih kecil? Ini lebih kecil. Ini 3 digit, pembaginya yang dibagi 2 digit. Nggak bisa. Turun lagi angka di atas di sini. Naik 0 ke atas. Kalau udah di belakang koma nanti baru dia naik 0, turun 0. Angka yang di atasnya ya. Kalau udah 0 ya 0 ada 1. Ini lebih besar atau kecil? Kecil sama. Naik lagi 1. 1 dikali 1 0. Habis. Di 0 di tengah. Jangan langsung 1 di sini. Jadi 5 kali 5 ada 5. Kalau 1 di sini nanti dia 3 kali 5, 15. 15 ini 1, ini 0, 0, 0, 1. Ini padahal 25 di desimalnya. Ini bilangan lebih kecil. Pembaginya lebih besar daripada yang dikali. Nah, nih. Pembaginya 5 digit, yang dibagi hanya 3 digit. Jadi dia pasti kecil per 1. 0 dulu di atas, naik 0. Tambah 0. Tambah 0, naik 0. Ini saya merahkan dulu deh. Sebentar ya. Hilangnya ini ya. Nolnya ya. Lebih kecil. Nah, ini udah tadi ya. Mungkin dia dibagi. Tambah dulu 0. Berarti di atasnya koma nanti ya. Pokoknya nih. Mungkin 1 kan? Yang lebih besar. Tambah dulu 0 nih. Tambah 0. Berarti naik 0 di atas. Karena yang di atasnya 0. Berarti berikutnya adalah koma dulu. Masih lebih kecil. Ini 5 digit, ini 4 digit. Nggak mungkin ini dibagi. Tambah lagi 0. Naik lagi 0 ke atas. Ini mana lebih besar? Lebih besar tetap pembagi. Kenapa? Bilangan keempatnya 1. Ini bilangan keempatnya 0. Berarti yang dibagi masih lebih kecil. Ya. Kalau yang belakang sama. Yang depan ya, depan sama. Yang kedua, ini 1, ini 0. Berarti ini masih lebih kecil. Tambah lagi 0.
naik lagi 0. Ini baru lebih besar. Baru 1. 1 dikali 1100 dapatnya 100. Kita kurangi. Pinjam, ini panjang nih ya. Kalau nggak bisa gunakan komplement. Pinjam ke sini kan. Ini jadi 1 tambah 1, pinjam satunya. 1 tambah 1, pinjam satunya. Ini 1 tambah 1, kurangi 1. Ini tinggal 1, ini tinggal 1, ini 0 pinjam lagi. Nah, ini 1 tambah 1, tambah 1. Dapatnya 1, 0, 1 lagi. Lihat. Ya. Ini kan pinjam tadi kan. Ini pinjam 1. Ini dapat 1, ini dapat 1. Ini 0 kan. Pinjam lagi ke sini. Angka satunya 2. Ini jadi 0 ya. 2 angka satunya pinjamnya ke sini. Jadi 2, 1. Ini tinggal 1 jadi 0. 1, 1, 1. Mana lebih besar? Ini otomatis turun dulu ya. Otomatis turun. Nah, pertama ya. Ini mana lebih besar? Lebih besar ini. Naik 1. 1 kali 100. Kemudian kita kurangi lagi. Pinjamnya hanya 1 nih. Pinjamnya hanya 1. Nih. Pinjam jadi 2 angka satunya. Jadi 1. Ini jadi 0. Ini jadi 1. 1, 0, 1. Ini 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Kembali lagi ke atas. Sama dengan ini. Maka sama yang lain di sini ya. Sehingga dia akan kembali lagi nanti 0, 0, 0, 1, 1. Kembali lagi 0, 0, 0, 1, 1. Ini berapa nih? Kalau tadi 25 dibagi 5 dapatnya 5. Kalau ini 5 dibagi 25. Nah, kalau bilangan desimal nih habis. 5 dibagi 25. 0,2. Habis dia kan, ini nggak habis. Karena bilangan dasarnya berbeda. Nah, itulah bilangan kita ya. Kalau kita tambah-tambah kan balik lagi nih. Balik lagi seperti awal lagi dia. 30 baru 11. Kemudian ulang lagi 30 11. Nah, itulah bilangan materi untuk bilangan ya. Sampai di situ. Nanti minggu depan kita masuk ke apa namanya? Sandi binar dulu. Binar baru kita masuk ke gerbang logika. Jadi ini yang nggak ada tadi saya cek ininya ya. Nggak ada, cuma kembali lagi ya Willy ya yang ada ya. 3 minggu nih Willy nggak ada. Dua, tiga. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita masuk materi baru ya. Penyandian bilangan binar. Ininya bisa dilihat di Google Classroom, linknya nanti ya. Bisa lihat. Kalau ada yang kurang paham. Kalau materinya sudah saya kirimkan lewat link. Masih yang bab 2 ini ya. Masih bab 2. Kita tutup kuliah kita hari ini. Kita Minggu ketemu lagi. depan itu kita offline atau online, Pak? Halo? Minggu depan kita offline apa online? Masih offline, online aja. Oh, masih online. Masih online. Baik, Pak. Kalau saya kirimkan linknya online ya. Siap. Karena tidak semua bisa hadir itu masalahnya. Sekarang masih online ya. Di depan. Nanti kalau kalian perlu offline, sebutin ya. Pertama itu yang praktikum.